Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai terapan induksi elektromagnetik yang memanfaatkan magnet. Anggota kelompoknya yaitu terdiri dari Citra Insani, Irma Kurnia, Rahma Rizalmi, Silvi Wahyuningsih, Suci Rahma Fidra, Violeta Sapitri, dan Yumna Alfatini. Dari pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai generator. Generator adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator dibedakan menjadi dua, yaitu generator arus DC yang searah dan generator arus bolak-balik AC. Generator AC merupakan cincin yang ganda. Generator arus DC adalah arus yang dihasilkan berupa arus searah. Ciri generator DC yaitu menggunakan cincin belah atau komutator. Sebuah generator AC kumparan berputar di antara kutub-kutub yang tak sejenis dari dua magnet yang saling berhadapan. Kedua kutub magnet akan menimbulkan medan magnet. Kedua ujung kumparan dihubungkan dengan singkat karbon yang terdapat pada setiap cincin. Kumparan merupakan bagian generator yang bergerak disebut rotor. Magnet tetap merupakan bagian generator yang tidak bergerak disebut dengan stator. Demikian hasil presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Violeta Sapitri dengan NIM 1823165 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang saya presentasikan di sini yaitu prinsip kerja dari generator. Bagian-bagian dari generator terbagi menjadi tiga, yaitu magnet. Generator pembangkit tenaga listrik yang besar biasanya menggunakan lebih dari satu magnet. Magnet yang berputar pada generator biasanya digunakan magnet listrik. Yang kedua yaitu rotor. Rotor adalah bagian dari generator yang berputar. Yang ketiga yaitu stator. Stator merupakan bagian dari generator yang tidak berputar dan menghasilkan arus bolak-balik. Generator merupakan alat yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Alat ini ditemukan oleh Michael Faraday. Berkebalikan dengan motor listrik, generator bekerja berdasarkan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Energi kinetik dari generator dapat diperoleh juga melalui tenaga angin ataupun tenaga air. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis generator. Generator terbagi menjadi dua, yaitu generator AC yang memiliki arus bolak-balik dan generator DC yang memiliki arus arah. Nah, yang pertama saya bahas yaitu generator AC. Bagian utama generator AC terdiri atas magnet permanen, kumparan, cincin geser, dan sikat. Pada generator, perubahan garis gaya magnet diperoleh dengan cara memutar kumparan di dalam medan magnet permanen. Karena dihubungkan dengan cincin geser, perputaran kumparan menimbulkan GGL induksi AC. Contoh generator AC yang akan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah dinamo. Bagian utama dinamo adalah baik magnet tetap dan kumparan yang disisipkan besi lunak. Jika magnet tetap diputar, putaran tersebut akan menimbulkan GGL induksi pada kumparan. Jika sebuah lampu pijar dipasang pada kabel yang menghubungkan kedua ujung kumparan, lampu tersebut akan dilalui oleh arus induksi AC. Akibatnya lampu tersebut menyala. Nyala lampu akan makin terang jika perputaran magnet makin tetap dan makin cepat. Nah, yang kedua yaitu jenis generator adalah generator DC. Generator yang memiliki arus searah. Prinsip kerja generator DC sama dengan generator AC. Namun pada generator DC, arah arus induksinya tidak berubah. Hal ini disebabkan cincin yang digunakan pada generator DC merupakan cincin yang belah atau komutator. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Baiklah, saya Silvi Wahyuningsih, NIM 18231062 akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai transformator dan macam-macam transformator. Transformator atau trafo merupakan alat untuk mengubah, yaitu memperbesar atau memperkecil tegangan AC berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Trafo menimbulkan GGL pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekunder. Alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC disebut dengan transformator atau trafo. Trafo memiliki dua terminal, yaitu terminal input dan terminal output. Terminal input terdapat pada kumparan primer, sedangkan terminal output terdapat pada kumparan sekunder. Tegangan listrik yang akan diubah dihubungkan dengan terminal input. Adapun hasil pengubahan tegangan diperoleh pada terminal output. Prinsip kerja transformator menerapkan peristiwa induksi elektromagnetik. Jika pada kumparan primer dialiri arus AC, inti besi yang dililiti kumparan akan menjadi magnet atau elektromagnet. Karena arus AC pada elektromagnet selalu terjadi perubahan garis gaya magnet. Perubahan garis gaya tersebut akan bergeser ke kumparan sekunder. Dengan demikian, pada kumparan sekunder juga terjadi perubahan garis gaya magnet. Hal itulah yang menimbulkan GGL induksi pada kumparan sekunder. Adapun arus induksi yang dihasilkan adalah arus AC yang besarnya sesuai dengan jumlah lilitan sekunder. Bagian utama transformator ada tiga, yaitu inti besi yang berlapis-lapis, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Kumparan primer yang dihubungkan dengan PLN sebagai tegangan masukan atau input yang akan dinaikkan atau diturunkan. Kumparan sekunder dihubungkan dengan beban sebagai tegangan keluaran atau output. Materi selanjutnya yaitu macam-macam transformator. Apabila tegangan terminal output lebih besar daripada tegangan yang diubah, trafo yang digunakan berfungsi sebagai penaik tegangan. Sebaliknya, apabila tegangan terminal output lebih kecil daripada tegangan yang diubah, trafo yang digunakan berfungsi sebagai penurun tegangan. Dengan demikian, transformator atau trafo dibedakan menjadi dua, yaitu trafo step up dan trafo step down. Yang pertama yaitu trafo step up adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan AC. Trafo ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Yang kedua, tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Dan yang ketiga, kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Trafo yang kedua yaitu trafo step down adalah transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Trafo ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Dan yang kedua, tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Yang ketiga yaitu kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Citra Insani, NIM 18231111. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang transformator. Nah, yang akan saya bahas yaitu tentang transformator ideal. Nah, transformator dirancang dari dua kumparan untuk dapat menimbulkan induksi timbal balik. Nah, induksi timbal balik pada trafo ini akan menimbulkan arus induksi pada kumparan sekundernya. Nah, besar tegangan dan kuat arus pada trafo itu akan bergantung pada jumlah lilitan. Nah, semakin banyak jumlah lilitan, maka akan semakin besar tegangan yang akan dihasilkan. Nah, hal ini itu akan berlaku untuk lilitan sekunder dan lilitan primer. Nah, pada trafo ideal, yaitu trafo yang memiliki jumlah energi yang masuk kepada kumparan primer itu setara dengan jumlah energi yang keluar pada kumparan sekunder.
sehingga tidak ada energi yang akan terbuang. Nah, trafo ideal ini memiliki efisiensi 100%. Nah, hubungan antara jumlah lilitan primer dan sekunder dengan tegangan primer dan tegangan sekunder itu dirumuskan seperti yang ditampilkan pada PPT, yaitu Vp per Vs sama dengan Is per Ip sama dengan Np per Ns, yang mana diketahui bahwa Vp ini merupakan tegangan primer, Vs merupakan tegangan sekunder, Np merupakan jumlah lilitan primer, Ns adalah jumlah lilitan sekunder, Ip adalah kuat arus primer, dan Is adalah kuat arus sekunder. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang efisiensi transformator. Nah, pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari tentang transformator dan trafo yang ideal. Namun, pada kenyataannya trafo itu tidak pernah ideal. Karena jika trafo yang digunakan selalu menimbulkan energi kalor, maka dengan demikian energi listrik yang masuk pada kumparan primer lebih besar daripada energi yang keluar pada kumparan sekunder. Sehingga akibatnya daya primer lebih besar daripada daya sekunder. Berkurangnya daya dan energi listrik pada sebuah trafo ini ditentukan oleh efisiensi trafo. Nah, yang mana kita ketahui bahwa efisiensi trafo ini merupakan perbandingan antara daya sekunder dan daya primer, atau hasil bagi antara energi sekunder dengan energi primer yang dinyatakan dengan persen. Nah, efisiensi trafo ini dinyatakan dengan N. Nah, dapat teman-teman lihat pada PPT, yaitu rumus untuk mencari efisiensi trafo. Nah, yang mana N sama dengan PS per PP dikali 100%, atau N sama dengan PS dikali IS, atau per PP dikali IP dikali 100%, atau N sama dengan NS kali IS per NP dikali IP kali 100%. Nah, itulah rumus untuk mencari efisiensi trafo. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yumna Al-Fatimi, NIM 18231068. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang prinsip kerja transformator. Prinsip kerja transformator yang pertama, kumparan primer dihubungkan kepada sumber tegangan yang hendak diubah besarnya. Karena tegangan primer itu tegangan bolak-balik, maka besar dan arah tegangan itu berubah-ubah. Yang kedua, dalam inti besi timbul medan magnet yang besar dan arahnya berubah-ubah pula. Perubahan medan magnet ini menginduksi tegangan bolak-balik pada kumparan sekunder. Ada dua hal perlu dipahami untuk transformator, yaitu yang pertama, transformator hanya digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik, tidak untuk arus searah. Yang kedua, transformator tidak dapat memperbesar daya listrik, yaitu tidak dapat memperbesar banyaknya daya yang masuk ke dalam transformator tersebut. Selanjutnya, penggunaan transformator. Banyak peralatan listrik di rumah yang menggunakan transformator step down. Trafo tersebut berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik PLN yang besarnya 220 volt menjadi tegangan lebih rendah sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama yaitu power supply atau catu daya. Catu daya merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan tegangan AC yang rendah. Yang kedua, adaptor atau penyarah arus. Adaptor terdiri atas trafo step down dan rangkaian penyarah arus listrik yang berupa diode. Yang ketiga yaitu transmisi daya listrik jarak jauh. Transmisi daya listrik jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan tegangan besar dan arus yang kecil. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya Irma Kurnia, NIM 18231083 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang dinamo. Dinamo dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dinamo arus searah atau DC dan dinamo arus bolak-balik atau AC.
Prinsip kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dinamo yang berputar disebut rotor, sedangkan yang tidak bergerak disebut stator. Perbedaan antara dinamo DC dan dinamo AC terletak pada cincin yang digunakan. Pada dinamo arus searah atau DC menggunakan satu cincin yang dibelah menjadi dua, yang disebut dengan cincin belah atau komutator. Cincin ini memungkinkan arus listrik yang dihasilkan pada rangkaian luar dinamo berupa arus searah, walaupun dalam dinamo sendiri menghasilkan arus bolak-balik. Adapun pada dinamo arus bolak-balik menggunakan cincin ganda atau dua cincin. Selanjutnya, bagian utama dinamo. Yang pertama yaitu sebuah kumparan. Yang kedua yaitu berupa cincin geser. Disinilah perbedaan dinamo AC dan DC seperti yang dijelaskan tadi. Pada dinamo searah atau DC menggunakan cincin belah, sedangkan pada dinamo AC menggunakan cincin ganda. Yang ketiga yaitu sikat atau brush. Sikat atau brush ini merupakan sikat tembaga yang berfungsi menghubungkan arus listrik dengan rotor. Yang keempat yaitu magnet. Baiklah, saya Suci Rahma Findra akan melanjutkan presentasi tentang prinsip kerja dinamo. Prinsip kerja dinamo terdiri dari yang pertama, sebuah kumparan berputar dalam medan magnet. Yang kedua, tiap-tiap ujung kawat kumparan dihubungkan dengan sebuah cincin geser. Yang ketiga, cincin geser tersebut menempel pada sebuah sikat. Yang keempat, bila kumparan diputar, maka dalam kumparan itu timbul GGL AC. GGL AC ini menimbulkan arus AC di dalam rangkaian dinamo. Selanjutnya adalah penerapan induksi elektromagnetik. Yang pertama, aplikasi di industri maritim. Kapal menggunakan generator sebagai sumber penghasil listrik. Prinsip kerja generator adalah menggunakan metode induksi elektromagnetik. Yang kedua adalah aplikasi di kehidupan sehari-hari. Peralatan elektronik bernama trafo adalah alat dengan prinsip kerja transformator yang menggunakan industri elektromagnetik. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.